Ya Pak. Rismon Pak. Melaporkan itu Pak Jokowi di mana Pak ya? Oh, pelaporan. Pelaporan. Nanti kita arahkan ke SPKT ya. SPKT. Ayo Pak. Ke SPKT Pak. SPKT Pak ya. Itu Pak. Rombongan ya Pak? Ya Pak. Rombongan. Enggak, ini wartawan Nusantara, media, iNews, Kompas, Metro, ini YouTuber, SPKT. Oh. SPKT kepanjangannya apa Pak? Ini Pak, pelayanan Kepulauan Terpadu ya. Oh. Ya, kita akan melaporkan ya dugaan menyebarkan berita bohong ya atas nama Joko Widodo di SPKT Polda DIY. Ya, kami mendesak equality before the law itu ditegakkan di Republik ini. Kami yakin masih banyak polisi yang baik. Silakan duduk dulu Pak ya. Ya, oke Pak. Rismon Pak. Rismon Jani Pak. SPKT, Reskrim Sus. Kita Pak. Oh sini. Oh berdua Pak ya. Kursinya saya geser ya. Bisa dibantu? Ya Pak, saya Rismon Janipar ya ingin melaporkan atas nama Joko Widodo. Sebentar Bapak. Ya. Kami sampaikan dulu. Oh ya. Oke. Mekanisme di kami. Jenengan cerita sedikit aja. Nanti perkara itu yang nangani Krimum atau Krimsus. Dari SPKT nanti ada rekomendasi. Yang ngisi rekomendasi adalah dia piket Reskrimum atau Reskrimsus yang jenengan nanti sampaikan ke kami itu. Jadi saya minta jenengan menyampaikan sedikit kronologinya. Kronologi sedikit aja. Sedikit aja. Oh. Nanti Oh ya. arahnya mau ke Krimum atau Krimsus kan begitu. Iya. Saya saja yang menyampaikan supaya ringkas sedikit. Bentar. Udah sampaikan ini udah jelas. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Aku bilang ini kritik, ujaran kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik, kau katakan penghinaan. Semua serba salah, aku harus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, memang berita ini cadas ya. Rismon Hasiholan Sianipar mau laporkan mantan Presiden Jokowi ke Polda DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nggak tahu nih kenapa ini orang ini nekat jadinya. Tetapi perlu kita dengarkan dulu sebelum kita bacakan apa yang mau disampaikan oleh Rismon. Jadi kalau yang mau disampaikan itu sudah ada tertulisnya, tetapi lebih afdol kalau kita kemudian langsung tanya. Ini sekedar gambaran saja.
kepada yang terhormat Kapolda DIY, CQ, Direskrim Sus, Polda DIY, ini tidak pidana khusus ya, bukan umum ya. Kemudian harusnya umum mungkin ya. Kemudian yang mau dilaporkan tuh pasal penipuan, kemudian pasal berita bohong melalui informasi elektronik. Yang dilaporkan Insinyur Joko Widodo. Pakai insinyur ya? Oh, supposed to be ya. Laki-laki Surakarta 21 Juni 1961, umur 63 tahun. Kayaknya bro, bukan 63 tahun ya, 64 tahun. Karena 21 Juni 61 kan? Juni udah lewat. Nah, 64 tahun ya. Kemudian dan lain sebagainya, dan kronologis kejadian. Kronologis kejadian ini nanti akan kita bacakan persisnya ya setelah kita interview sama Rismon Sianipar. Bro Rismon, selamat pagi. Pagi, Bang. Posisi ada di mana sekarang? Di Jogja dong. Di Jogja. Tapi Jogja mau ke arah mana ini mengarahnya? Ke arah Polda DIY. Oh, Polda DIY di daerah Ring Road ya? Ya, Ring Road Bang. Oke, ingat sekali kali. Waktu itu saya pernah jemput aktivis mahasiswa yang Kalau ditangkap. mahasiswa UGM asli pasti ingat itu. Jadi, ya siapa tahu udah pindah kan? Oke. Belum pindah, Bang. Oke, masih di Ring Road ya. Jadi, bro, kenapa bro kemudian nekat dalam tanda kutip mau mengadukan Jokowi menggunakan pasal penipuan dan pasal berita bohong? Penipuan di undang-undang di KUHP dan berita bohong di undang-undang ITE. Apa yang melatar belakangi bro? Silakan bro. Bukan nekat Bang, memang logis. Ya kan, karena kita kan sudah menemukan bantahan dari Pak Kasmujo sendiri dari mulutnya langsung kan. Begitu. Jadi ya wajar dong kita laporkan. Pak Jokowi bisa melaporkan kami, ya equality before the law. Kami juga punya hak untuk melaporkan. Oke, karena lokus deliktinya di UGM atau di Yogyakarta pada tahun 2017 itu ya? Iya, Bang. Makanya dilaporkan di Polda DIY. Ya, terkait lokus delikti. Oke, tempus deliktinya? Tempus deliktinya 2017. Oke, jadi berarti Anda membawa bukti-bukti rekaman video ya? Iya Bang. Apa aja yang Anda bawa buktinya? Rekaman video tahun 2017 dan 2025. Oke, jadi 2017, jelaskan aja biar penonton lebih puas dari mulut Anda sendiri. 2017 itu kan Bang, Pak Jokowi berdialog dengan Pak Kasmujo di acara alumni Fakultas Kehutanan UGM. Nah di situ publik menyimpulkan dan wartawan semua menyimpulkan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi kan. Iya. Itu tidak bisa dibantah itu, kecuali pengacaranya mungkin. Nah itu kan sudah tidak bisa dibantah, bolak-balik bimbingan skripsi Pak Kasmujo galak. Terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak, skripsi saya sudah bisa selesai di jurusan teknologi kayu. Di jurusan teknologi kayu. Itu kan sebuah, nanti ahli bahasa dong menyimpulkan itu. Nah terakhir Pak 2025 ya Pak Jokowi membantah kan, memang Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi saya, tapi pembimbing akademik. Itu kan dari Pak Jokowi sendiri. Ternyata setelah saya wawancarai dan dikonfirmasi oleh wartawan Kompas TV, ya, Bung Dipo, itu sama jawabannya bahwa Pak Kasmujo itu bukan dosen pembimbing skripsi dan juga bukan dosen pembimbing akademik. Jadi bohong dua kali ya? Iya, jadi ini kan nggak pantas seorang presiden loh, Bang. Ya, 2017 itu di depan publik
ya memanfaatkan Pak Kasmujo untuk melancarkan kebohongannya. Nah, kalau kami dituduh berita bohong hanya karena kajian ilmiah kami, Pak Roy, Bu Tifa dan saya itu bisa dituduh berita bohong, maka Pak Jokowi juga bisa kita laporkan, gitu loh. Berita bohong, penipuan, kan gitu Bang. Oke, jadi sekadar catatan saja, rupanya polisi pintar nih. Dalam SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, tidak masuk tuh berita bohong, pasal 28 ayat 3 itu. Jadi Anda dikenakan pasal 1 pencemaran nama baik, 2 pasal fitnah, 3 pasal penghasutan, 4 pasal menggunakan dokumen orang lain tanpa izin, 5 pasal memalsukan dokumen dalam pengertian mengubah dan lain sebagainya biar tampak original, dan kemudian terakhir pasal pencemaran melalui elektronik. Jadi tidak dimasukkan tuh pasal menyebarkan berita bohong gitu. Mungkin takut membawa ijazahnya ke pengadilan kali ya. Kelihatannya ya. Silakan bro, teruskan. Anda ingin eksplor apa lagi? Infonya begitu dulu Bang ya, karena saya sudah ada di parkiran Polda DIY siap-siap mau melaporkan ini. Oh, berarti Anda berdua saja atau sama lawyer atau bagaimana? Dengan lawyer dari kantor pengacara Muhammad Taufik and Partners, ya. Nah, pengacaranya Pak Andika. Oh, ada Andikanya? Ya, Pak Andika sedang OTW ke sini, kami sedang tunggu. Oke. Nanti setelah kami laporkan, ya, maka saya akan infokan ke Bang Refli RH Channel. Oke, good luck bro ya. Berarti di sisi Anda Bang. Istri tercinta tetap ya? Oh jelas lah Bang. Jadi nanti setelah dia yang nyupir. Beberapa hari ke depan mau pulang dulu nih. Udah kangen mancing di Danau Toba. Oh, pulang dulu bentar. Luar biasa. Oke bro, good luck ya. Mudah-mudahan lancar semuanya dan mudah-mudahan laporan Anda diterima dan diproses ya. Iya Bang. Ya. Ya kalau ditolak apa alasan penolakannya, kan kita live sekarang ini nanti. Oke bro, karena jelas ya lebih ceto welo-welo kata orang Jogja ya. Lebih ceto welo-welo ini. Iya. Ya kan Bang? Oke. Nanti minta masukannya Bang ya, masalah hukum-hukum seperti ini Bang. Ya, Anda kayaknya lupa mencantumkan pasalnya, harusnya pasal 28 ayat 3 jungto, pasal 45 ayat 1 tadi. Jadi kan Anda harus cuma ngambil pasalnya di ujungnya ya, ada jungtonya tuh. Sebelumnya itu ada pasalnya dulu yang menyebut tindak pidananya, lalu pasal 45 yang Anda sebutkan itu sebagai ancaman hukumannya. Mungkin diperbaikin sedikit juga boleh lah nanti. Oke bang. Kalau ada perbaikan besok juga saya datang lagi untuk melaporkan kan. Oke, so far so good lah ya kan. Misalnya ya. Anda menyebutkan pasal 45 ayat 1, harusnya Anda refer dulu pasal 28-nya dulu. Oh gitu bang ya. Iya. Oke. Itu aja. Mudah-mudahan lancar ya. Oke bang. Oke, salam buat istri. Oke bang, makasih. Ya. Oke bang. Ya, saudara sekalian, itu dengan Rismond Sianipar ya. Rismond Hasiholan Sianipar yang berniat mengadukan Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi ke Polda DIY atas berita bohong, dalam bahasa lain dia bilang penipuan yang dilakukan pada tahun 2017 yang kemudian terkonfirmasi bahwa itu adalah berita bohong atau penipuan atau kebohongan publik di tahun 2017 itu, dan kemudian di tahun 2025 dia ralat sendiri, tapi dia kemudian menambahkan Kasmujo dosen pembimbing akademik, ternyata oleh Pak Kasmujo deny juga, dibantah juga. Ini yang saya katakan, inilah yang namanya kebohongan yang nyata, yang terbukti oleh diri sendiri. Jadi saya akan membedakan antara kebohongan sama janji yang tidak terpenuhi. Nah kalau seandainya Roy Suryo digunakan pasal kebohongan, apa kebohongannya? Tapi kelihatannya polisi pintar dalam tanda kutip tidak menggunakan pasal kebohongan yang mengakibatkan harus
sajikan ijazah aslinya. Jadi siapa bilang Jokowi mau memunculkan ijazah kalau diperintahkan di pengadilan? Nggak akan ada. Ijazah itu akan di-keep, kata orang, sampai kiamat. Sepertinya itu. Dan mereka-mereka yang mempermasalahkan itu akan dilaporkan semua, akan dipidanakan semua dan lain sebagainya. Kalau bisa ya seluruh rakyat Indonesia aja yang dipidanakan gitu ya. Oke, coba kita bacakan apa yang mau disampaikan Rismond Sianipar yang dikasihkannya kepada saya, tetapi barangkali dia mau perbaiki atau apa, kita akan lihat ya. Kepada yang terhormat Kapolda DIY, CQ di Reskrimsus Polda DIY. Ini pun bukan di Reskrimsus ya, mungkin Krimun ya. Di Yogyakarta perihal laporan yang bertanda tangan di bawah ini kami. Titik 2, nama Dr. Rismond Hasiholan SST MN, NIK 33 dan 3310 dan seterusnya. Tempat tanggal lahir Pematang Siantar 25 April tahun 1977, agama Kristen, pekerjaan dosen, alamat Perum Cipta Gria Bersinar, Kalikotes, Jawa Tengah, Klaten. Oh, rupanya dia punya rumah memang ya di Klaten ya. Bersama ini hendak melaporkan peristiwa dugaan tindak pidana penipuan /378 KUHP. 2, mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan. 45A ayat 1 Undang-Undang ITE ya. Ini Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. 3, menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. 45A ayat 3 Undang-Undang ITE. Tempat kejadian perkara tidak dia uraikan. Atas nama terlapor, nama Insinyur Joko Widodo, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Surakarta 21 Juni 1961, umur 63 tahun, harusnya 64 tahun ya, agama Islam, kewarganegaraan WNI, alamat Jalan Kutai Utara dan seterusnya, Surakarta ya. Kronologis kejadian bahwa pelapor merupakan warga negara Indonesia yang peduli dengan keberlangsungan politik yang berlangsung di Indonesia. Bahwa isu yang selalu muncul dan tidak terselesaikan beberapa tahun ini ialah berkaitan dengan ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo terlapor yang banyak orang menilai bahwa ijazah yang dimiliki Bapak Joko Widodo terlapor adalah palsu dan hal tersebut tidak pernah juga dibuktikan kebenarannya sampai hari ini. Bahwa banyak masyarakat yang menguji isu tersebut dengan meminta data kepada instansi-instansi di mana data-data milik Bapak Joko Widodo terlapor diarsipkan. Bahwa ada cuplikan ketika Bapak Joko Widodo terlapor pada saat Dies Natalis UGM ke-68 tahun 2017 menerangkan bahwa Bapak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya, bukti terlampir. Bahwa pada sekira tanggal 15 April 2025 sejumlah lapisan masyarakat mengunjungi Universitas Gadjah Mada untuk klarifikasi perihal polemik ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terlapor. Bahwa kemudian pada sekira 16 April 2025 sejumlah lapisan masyarakat juga mendatangi rumah pribadi Joko Widodo untuk silaturahmi juga memastikan keaslian ijazahnya. Dalam agenda tersebut beberapa pihak juga mendapatkan tindakan persekusi dari pendukung Joko Widodo terlapor dan hal inilah yang memperlihatkan kerusuhan yang diakibatkan oleh Joko Widodo terlapor. Bahwa pada wawancara yang dilakukan oleh sejumlah media pada tanggal 23 Mei 2025 Bapak Joko Widodo terlapor secara sadar membantah perkataannya sendiri dan mengatakan bahwa Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi melainkan pembimbing akademisnya. Bahwa atas keterangan Bapak Joko Widodo terlapor pada tahun 2017 tersebut yang dari tahun 2017 masyarakat beranggapan bahwa Bapak Kasmujo lah dosen pembimbingnya. Setelah sekian lama berita tersebut tersebar dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia, pada tahun 2025 secara terang-terangan dan merupakan fakta yang tak terbantahkan, Pak Kasmujo menerangkan bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing Bapak Joko Widodo terlapor, bukti terlampir. Bahwa sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai orang nomor 1 di Republik Indonesia, terlapor telah melakukan dugaan penipuan, mendistribusikan berita bohong atau informasi menyesatkan, dan menyebarkan berita bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dan hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan. Jangan sampai kemudian nanti tiba-tiba polisi mengatakan yang menyebarkan berita bohong itu sekretariat kabinet. Karena kalau tidak salah mulainya dari situ duluan ya. Lalu siapapun yang memberitakan jadi berita bohong, kan begitu ya.
bahwa segala tindakan Bapak Joko Widodo terlapor tersebut telah diduga melanggar ketentuan pidana. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pasal 45 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Bahwa tindak pidana 11 poin 11 ya. Bahwa tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, artinya ketika terjadi penipuan, siapapun dapat melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Pelapor penipuan tidak harus dilakukan oleh korban saja, beda dengan delik aduan yang dapat diproses hanya bila korban melakukan pengaduan kepada aparat setempat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam kurung selanjutnya disebut KUHAP. Pada pasal 1 angka 24 menyebutkan bahwa Assalamualaikum Gus. Saya masih live soal Rismon mengadukan Jokowi ke Polda DIY. Rupanya Gus Nur sudah datang. Makasih Gus. Mohon maaf kalau tidak disambut dengan baik. Walaupun kelihatannya sudah mulai terengah-engah Gus Nur ya. Oke, Gus Nur datang sahabat sekalian. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Bahwa terkait siapa yang berhak melaporkan atau mengadu ke polisi pada penipuan di atas dapat dilihat pada ketentuan pasal 108 KUHAP, yaitu setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. 2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik. 3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyelidik atau penyidik. 13. Bahwa sebagaimana yang telah pelapor uraikan di atas, dalil-dalil tersebutlah yang menjadi dasar diajukannya laporan ini demi kebenaran dan kejadian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikian laporan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Kami mohon untuk ditindaklanjuti. Yogyakarta 15 Juli 2025 yang membuat materai 10.000 Dr. Rismon Hasiholan SST M.Eng. M.Eng itu Master Engineer ya. Ya saudara sekalian, itu tadi draft dari Rismon Hasiholan Zanipar. Rupanya tamu saya Gus Nur sudah datang lebih cepat dari yang saya perkirakan. Jadi saudara sekalian, kita akan sudahi ya live ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Rismon itu mendapatkan apa istilahnya ya, mendapatkan respons. Gini, kok saya mendukung pelaporan orang? Biasanya kan saya tidak suka mendukung. Iya, kalau sesama warga negara saya tidak mendukung. Kenapa? Karena warga negara itu kan kondisinya atau posisinya berbeda dengan pejabat atau mantan pejabat. Jadi kalau pejabat atau mantan pejabat dilaporkan oleh warga negara, itu menurut saya keren. Tapi kalau seandainya
pejabat, mantan pejabat melaporkan warga negara. Nah itu yang nggak keren, paham ya maksud saya? Karena saya bicara tentang relasi kekuasaan, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Masyarakat berlindung di bawah kekuasaan penegak hukum karena dia lemah. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rismon Sianipar ini adalah ya imbal balik dari laporan Jokowi terhadap dirinya yang sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Walaupun tentu dimensinya tidak langsung ya, tetapi masih tetap terkait dengan ijazah juga sesungguhnya. Walaupun ini agak different direction dan dilakukan di Polda DIY karena memang lokus dan tempus deliktinya di daerah istimewa Yogyakarta atau tepatnya di kota Yogyakarta. Sekali lagi rasanya tidak ada alasan bagi polisi untuk tidak menerbitkan LP laporan polisi sebagaimana yang mereka lakukan terhadap laporan pihak-pihak yang sebenarnya tidak jelas. Kalau ini jelas sekali ya, kebohongannya jelas, lokus deliktinya jelas, tempus deliktinya jelas, dan itu sesuatu yang tidak bisa dibantah karena diucapkan sendiri oleh Jokowi. Mudah-mudahan keadilan bisa ditegakkan ya. Sekali lagi kita dukung orang yang ingin menegakkan kebenaran dan kita bela orang yang akan dizalimi. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.